Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Karisma, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prodi Ilmu Politik Angkatan 2017. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang naskah akademik peraturan perundang-undangan. Jadi sebelum masuk ke videonya, saya ingin menjelaskan apa itu naskah akademik. Jadi, naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai peraturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang. Rancangan peraturan daerah provinsi, rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum. Kebutuhan hukum masyarakat, pasal 1 ayat 11 Undang-Undang 12 tahun 2011. Naskah akademik mempunyai dasar hukum penyusunan naskah akademik. Penyusunan undang-undang pasal 19 Undang-Undang 12 tahun 2011. Yang pertama, prolegnas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 memuat program pembentukan undang-undang dengan judul rancangan undang-undang, materi yang diatur, dan berkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan undang-undang yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan jangkauan dan arah pengaturan. Yang ketiga, materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam naskah akademik. Lalu ada pasal 43 Undang-Undang 12 tahun 2011. Yang pertama, rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. Yang kedua, rancangan undang-undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berasal dari Dewan Perwakilan Daerah. Yang ketiga, rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertai naskah akademik. Yang keempat, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak berlaku bagi rancangan undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara. Lalu ada penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang atau pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang kelima, rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Lalu ada pasal 44 Undang-Undang 12 nomor 2011. Yang pertama, penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik. Yang kedua, ketentuan mengenai teknik penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan undang-undang ini. Lalu ada pasal 48 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Yang pertama, rancangan undang-undang dari Dewan Perwakilan Daerah disampaikan secara tertulis oleh pimpinan Dewan Perwakilan Daerah kepada pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat dan harus disertai naskah akademik. Yang kedua, usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang.
Yang ketiga, alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah yang mempunyai tugas di bidang perancangan undang-undang untuk membahas usul rancangan undang-undang. Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Pasal 33. Yang pertama, Prolegda. Sebagaimana dimaksud pada pasal 32 memuat program pembentukan peraturan daerah provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua, materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, dan jangkauan dan arah pengaturan. 3. Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam naskah akademik. Lalu Pasal 5 Undang-Undang 12 tahun 2011. Pertama, rancangan peraturan daerah provinsi dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau gubernur. Yang kedua, rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik. 3. Dalam hal rancangan peraturan daerah provinsi mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, pencabutan peraturan daerah provinsi, atau perubahan peraturan daerah provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi yang muatan diatur. Pasal 57 Undang-Undang 12 Nomor 11 Tahun 2011. Pertama, penyusunan naskah akademik Ranperda provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik. Yang kedua, ketentuan mengenai teknik penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ketentuan mengenai penyusunan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 sampai dengan pasal 62 berlaku secara mutandis terhadap penyusunan perda kabupaten atau kota. Makna pasal 63 Undang-Undang 12 Tahun 2011. Pertama, rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik. Lalu yang kedua, penyusunan naskah akademik Ranperda kabupaten atau kota dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik. Yang ketiga, ketentuan mengenai teknik penyusunan naskah akademik Ranperda kabupaten atau kota tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Perbedaan urgensi naskah akademik RUU dan Ranperda. Pertama, rancangan undang-undang diam berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Dewan Perwakilan Daerah harus disertai naskah akademik. Sedangkan rancangan peraturan daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik. Artinya tidak harus disertai dengan naskah akademik. Yang kedua, dikecualikan dari keharusan disertai naskah akademik bagi rancangan undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara. Lalu penetapan peraturan pemerintah, pengganti undang-undang menjadi undang-undang, dan pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah
pengganti undang-undang, akan tetapi disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan mental muatan yang diatur. Sistematika naskah akademik. Yang pertama ada judul, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teoritis dan praktis empiris. Yang ketiga, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Yang keempat, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang kelima, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten atau kota. Yang keenam ada penutup, lalu ada pustaka, lalu ada lampiran-lampiran jika diperlukan. Bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang. Latar belakang memuat pemikiran atau alasan-alasan perlunya penyusunan naskah akademik sebagai acuan pembentukan RUU atau Raperda tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan rancangan undang-undang atau Raperda memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan atau Raperda yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi, filosofi, sosiologi, serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan RUU atau Raperda. Identifikasi masalah. Pada dasarnya, identifikasi masalah dalam suatu naskah akademik mencakup 4 pokok masalah, yaitu permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi. Yang kedua, mengapa perlu rancangan undang-undang atau Raperda sebagai besar pemecah masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut. Yang ketiga, apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RUU atau Raperda. Yang keempat, apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan. Lalu ada tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas. Tujuan penyusunan naskah akademik dirumuskan sebagai berikut: merumuskan masalah yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut. Yang kedua, merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan undang-undang. Yang ketiga, ada perumusan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis. Yang keempat, merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, seperti ruang lingkup, pengaturan jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan undang-undang. Kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan referensi penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang. Bab 2, kajian teoritis dan praktis empiris. Bab ini memuat aturan uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu undang-undang, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten atau kota. Bab 3, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan undang-undang dan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain. Yang ketiga, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan daerah yang baru. Kajian terhadap perundang-undangan ini yang dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum,
posisi dari undang-undang atau perda yang baru, lalu tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada, serta posisi dari undang-undang atau perda untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Bab 4, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Lalu ada bab 5, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang atau perda. Ada bab 6, penutup. Bab penutup sendiri atau subbab simpulan dan saran. Lalu daftar pustaka dan lampiran-lampiran RU atau Raperda. Dilampirkan konsep awal RUU atau Raperda yang merupakan hasil penormaan terhadap naskah akademik. Konsep awal RUU Raperda ini juga disebut draft akademik, rancangan undang-undang atau Raperda. Sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.